melaksanakan pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Adrian Harin. Hadir. Muhammad Yusuf. Hadir, Pak. Vira Mutiara. Hadir, Pak. Nurul Amelia Husna. Hadir, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah baiklah, kita akan melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran? Siap. Coba amati gambar berikut. Apa yang sedang dilakukan oleh dua gambar tersebut? Saya, Pak. Ya, Rika? Dua gambar tersebut sedang menyembelih hewan. Nah, itu ya. Berarti materi kita pada hari ini adalah penyembelihan hewan. Kompetensi dasar yang akan dicapai pertama memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan. Kemudian IPK-nya menganalisis serta cara penyembelihan hewan, pengertian, rukun, syarat, dan sunnah penyembelihan binatang. Yang akan kita pelajari hari ini adalah ketentuan penyembelihan hewan. Yang pertama tentang pengertian, kedua dalil, ketiga rukun dan syarat, yang keempat adalah tata cara penyembelihan. Sebelum kita ke slide selanjutnya, apakah kalian pernah melihat hewan yang sedang disembelih? Nah, biasa kita lihat atau laksanakan pada bulan Zulhijjah atau perayaan Idul Adha. Nah, selanjutnya adalah pengertian penyembelihan hewan. Seperti yang kita ketahui, ya, penyembelihan menurut bahasa artinya baik dan suci. Jadi hewan ketika ingin dikonsumsi atau dimakan itu harus melalui proses penyembelihan agar dimakannya itu baik dan suci. Kemudian yang kedua adalah penyembelihan hewan, memotong binatang dengan alat yang tajam sampai dengan saluran pernapasan dan jalan makannya itu terputus sehingga binatang tersebut mati. Kemudian ketika dimasak, dimakan, ini menjadi halal untuk yang kita konsumsi. Dasar hukum ataupun dalil ini yang menguatkan agar binatang yang kita konsumsi itu harus disembelih terlebih dahulu. Terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 118 yang artinya maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Artinya Allah sudah memerintahkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ini agar ketika binatang yang hendak kita konsumsi itu harus disembelih terlebih dahulu. Penelitian menyebutkan bahwa binatang yang dimakan atau dikonsumsi tanpa disembelih itu terdapat penyakit di dalam dagingnya. Nah, beda dengan binatang yang sebelumnya disembelih terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena darahnya itu keluar. Beda lagi matinya itu dengan cara dipukul. Kemudian apa lagi? Dicekik. Kemudian apa lagi? Ditembak ataupun dibanting. Gitu ya, dibanting apa? Selanjutnya adalah rukun dan syarat penyembelihan. Nah, rukun dan syarat penyembelihan ini yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua berakal sehat. Yang ketiga menyembelih dengan sengaja. Yang keempat menyebut nama Allah ketika menyembelih dan takbir 3 kali. Kemudian yang kelima bisa melihat. Tentunya ketika hewan tersebut halal dan kemudian disembelih itu tidak hanya ada hewan dan kemudian disembelih, akan tetapi yang menyembelihnya pun itu harus beragama
Islam. Tidak bisa kalau misalnya hewannya termasuk kategori halal, misalnya kerbau, kemudian disembelihnya oleh orang selain Islam. Nah ini sama saja ya, menjadi binatang yang haram untuk dikonsumsi karena memang harus menyembelihnya itu dengan menyebut nama Allah, kemudian harus takbir sebanyak 3 kali. Itu bisa dipahami ya. Kemudian hewan yang disembelih, syaratnya yang pertama adalah yang kedua dimakan. Nah, pertama itu masih dalam keadaan hidup. Jadi ketika makanan atau daging yang sedang kita makan itu asalnya harus hidup, kemudian kita sembelih. Apakah bisa kita memakan makanan yang sudah sebelumnya mati? Kalau misalkan kita konsumsi berarti kita memakan apa? Bangkai, betul sekali. Ya, tentunya bangkai ini ketika dimakan dan dikonsumsi oleh tubuh itu tidak baik, ya, akan menyebabkan penyakit. Yang kedua, halal dimakan. Halal dimakan di sini tentunya sudah jelas ya, kalau ada terdapat dalam Al-Quran. Kemudian alat yang digunakan untuk menyembelih apa aja? Benda tajam menutup mati. Ya. Kemudian Benda tersebut berdiri dan berwarna. kemudian apalagi? Benda tersebut tidak terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Nah, betul sekali. Yang pertama itu benda tajam. Artinya benda tersebut dapat melukai. Kenapa dapat melukai? Karena agar cepat tidak merasakan sakit yang kepanjangan. Ya, contohnya apa? Benda tajam kemudian bisa melukai? Nah, pisau. Pisau ini biasa kalau di kita itu pendek. Nah, kategori pisau di sini itu adalah yang panjang seperti golok, gitu ya. Nah, panjangnya harus seperti itu. Kalau pisau dapur itu pendek, nah kalau golok itu panjang ya dan besar. Nah, kemudian benda tersebut terbuat dari besi tentunya ya, ataupun logam yang keras, lebih keras daripada yang ininya, sembelihannya, gitu ya. Nah, kemudian benda tersebut tidak terbuat dari kuku, kemudian apalagi gigi ataupun tulang. Nah, ini yang tidak dianjurkan dalam penyembelihan menggunakan kuku, karena tidak bisa sebagai alat menyembelih, itu bahkan bisa melukai saja. Ya, hewannya pun nanti tidak akan mati. Kemudian cara penyembelihan itu terbagi dua. Yang pertama adalah penyembelihan apa? Tradisional, betul sekali Yusuf ya, tradisional. Kemudian yang kedua apa? Nah, Rika, betul sekali ya. Yang pertama Yusuf tadi cara penyembelihan dengan metode tradisional. Dengan menggunakan apa? Tadi tradisional itu dengan menggunakan pisau yang tajam. Ya, itu ya. Nah, kemudian kita simak dan saksikan terlebih dahulu video dengan menggunakan teknik yang pertama apa tadi? Tradisional. Nah, ini tata cara penyembelihannya, pisaunya harus tajam, gitu ya. Coba diamati perlahan video tersebut. Nah, itu dibaringkan ya ke arah kiblat, dibaringkan hewannya ke arah kiblat dan harus dipotong 3 uratnya, ya. Nah, dipotongnya ini sejajar dengan telinga, bukan di telinganya ya, sejajar dengan telinga, karena kan ini diangkat nanti si binatangnya diangkat. Nah, itu otomatis sejajar dengan telinga. Nah, kemudian dipegang, ya, dipegang bagian leher ke arah telinga tadi, tuh, ya. Dan ini yang harus putus itu pembuluh darah, saluran makan dan
saluran pernapasan. Nah, ini bagian yang sangat menjadi penting sekali untuk dilaksanakan karena tadi pembuluh darah, saluran pernapasan dan saluran makan ini adalah syarat. Ada yang mengatakan 2 ataupun 3. Nah, ini harus putus agar nanti kehalalannya ini 100% halal. Ya, bisa benar-benar bisa yakin harus putus. Berarti orang yang menyembelih itu harus orang-orang yang memang ahli, ya, ataupun tahu di bidangnya. Jadi tidak sembarang orang. Dan paling menggunakan tadi salah satu dengan pisau yang tajam sekali. Gitu ya. Nah, yang kedua tadi ada penyembelihan dengan metode mekanik, ya, seperti kata tadi bilang betul sekali. Mekanik ini dengan cara mesin. Ya, kita lihat video penyembelihan dengan cara mekanik. Nah, ini ya dimasukkan ke tempat, gitu ya, kemudian ditarik oleh mesin. Tapi di sini menggunakan penyembelihannya itu, nah, ya, metodenya dengan metode biasa, cuman alat yang dipakainya saja, ya, alat yang dipakainya saja ini di kita juga pakai, kemudian di Timur Tengah juga pakai. Artinya ini agar hewan tersebut tidak berontak. Akan tetapi mekanik pun juga ada yang memang 100% menggunakan mekanik ataupun alat, gitu ya. Baik itu penyembelihannya, gitu ya, dari awal sampai akhir, dari mulai masuk antrian, nah kemudian masuk ke tempat, gitu ya, ke tempat yang sempit, yang pas, kemudian si lehernya itu ditekuk ke atas, kemudian dilakukan penyembelihan. Gitu ya, ada yang menggunakan mesin, ada yang menggunakan seperti tadi. Nah, intinya adalah tetap harus pertama itu menyebut nama Allah ketika menyembelih, ya. Tadi syarat untuk mekanik. Nah, ini ya. Pertama itu pastikan mesinnya itu harus benar-benar menyala. Ya, artinya siap untuk dipakai. Kemudian siapkan hewan yang akan disembelih atau dipotong. Kalau misalnya di mekanik otomatis biasanya antri hewannya. Nah, kemudian siapkan penyembelih. Nah, ini penyembelih berniat untuk menyembelih. Niat terlebih dahulu. Ya. Jadi makan daging itu kayak di pasar, kemudian di supermarket. Nah, itu kalau misalnya ada produk logo halalnya itu sudah aman. Ya. Kemudian menyebut nama Allah bisa dengan sholawat dan takbir sebanyak 3 kali. Kemudian dimasukkan hewan ke dalam mesin potong seperti yang tadi dilihat. Ya, seperti yang tadi dilihat. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Pertama, menyembelih dengan alat yang tumpul. Nah, ini menjadi makruh. Gitu ya, bahkan kalau misalnya terus-terusan hewannya akan terluka dan kesakitan, akan menzalimi hewan tersebut, ya. Dan mati itu bukan karena alat yang dipakainya, tapi mati perlahan-lahan karena kesakitan. Kemudian urat nadi kanan kiri leher tidak putus, hanya saluran makan saja yang putus. Jadi urat nadinya itu harus putus. Kemudian menyembelih sampai putus lehernya. Nah, ketika melakukan penyembelihan itu hati-hati juga, ya, harus dilihat, jangan sampai lehernya ini sampai putus. Gitu ya. Nah, ini hal-hal yang bisa menyebabkan kurangnya pahala. Ini kan termasuk ketika benar pelaksanaannya akan mendapatkan pahala. Tetapi ketika misalnya hal-hal yang dimakruhkan ini dilaksanakan, nah ini akan mengurangi pahala. Kemudian mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Nah, ini jangan sampai terjadi, ya. Karena memang hewan ini juga termasuk ada di lingkungan sekitar kita. Artinya kita pun harus tetap menjaga etika atau moral kita, ya. Ada adab terhadap binatang juga.
Jadi sebelum dia disembelih pun juga dia jangan sampai melihat pisau yang sedang ditajamkan. Ya, ketika di sana ada hewan yang akan sembelih, kita tidak bisa di depannya ini sambil mengasah ataupun menajamkan pisau atau golok ya di depan yang hewan tersebut, gitu ya, jangan sampai itu ya. Nah selanjutnya adalah kita akan ke materi selanjutnya, pengertian kurban dan akikah. Untuk tugas kelompok ya, nanti diskusi ataupun mencari informasi yang relevan ya, terkait dengan apa yang tadi disajikan dalam video tersebut, dan minggu depan kita akan mempresentasikannya sesuai dengan kelompok ya. Bapak rasa hari ini kita cukupkan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam